Selamat malam Pak Pendeta. Pada kesempatan kali ini, saya Angel Gabriela ingin membawakan renungan tentang hakikat hubungan manusia dengan lingkungan hidup atau dengan alam. Itu berdasarkan pada Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu ada beberapa poin yang akan saya bawakan mengenai tentang hakikat hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Yang pertama itu manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan di Kejadian 2 ayat 7 itu dikatakan bahwa manusia merupakan ciptaan Allah, bukan jelmaan sebagian dari diri Allah atau anak biologisnya. Manusia adalah hasil karyanya sendiri yang diciptakannya secara unik, berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Allah membentuk manusia dengan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia dibentuk menurut rencana Allah. Di sini kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik, berbeda dengan makhluk lainnya. Karena apa? Karena di sini kita bisa berpikir, bisa menggunakan perasaan atau emosi kita untuk bersosialisasi dan menggunakannya untuk kebaikan sesama kita dan kepada makhluk lain yang juga berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, kayak seperti hewan atau binatang. Mereka itu hanya diberikan naluri atau insting untuk berkembang. Contohnya ketika mereka merasa lapar, mereka ya harus makan tanpa harus memikirkan membeli makanannya di mana, mau makan apa, atau cara memasaknya bagaimana, dan lain-lain. Lalu mereka terkena panas atau kehujanan, naluri mereka itu cuman ya berteduh aja gitu. Sementara kita kan berbeda, kita kan punya akal dan pikiran. Nggak mungkin dong kalau ketika kita ingin numpang berteduh, kita asal berteduh aja gitu tanpa harus izin. Nah, poin yang kedua itu manusia adalah mandataris Allah. Manusia diciptakan sebagai mandataris Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 28 itu dikatakan bahwa manusia diberi kuasa atas alam semesta. Allah mempercayakan kepada manusia tugas dan tanggung jawab untuk memperbanyak keturunan, memenuhi dan menaklukkan bumi, serta berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, serta segala binatang yang ada di bumi ini. Lalu dalam Kejadian 2 ayat 15 juga dikatakan bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan kata lain, Allah memberi mandat kepada manusia untuk mengusahakan serta memelihara alam semesta. Secara teologis, dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti, dan bait Allah. Semuanya itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Barang siapa yang merusak alam, maka ia merusak hubungan perjanjian itu. Karena Allah telah memberikan mandat kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya, maka kita wajib melaksanakan mandat tersebut. Contohnya untuk alam sekitar kita, ya janganlah kita merusak dengan cara penebangan liar atau membuang sampah secara sembarangan. Seperti yang saya katakan bahwa merusak alam berarti juga merusak hubungan perjanjian tersebut. Ya, ini sangat masuk akal, karena siapa yang akan menjaga alam kalau bukan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan yang paling mulia yang memiliki akal dan pikiran. Tentu kita tidak mungkin kan menyerahkan tanggung jawab kita ini kepada robot misalnya. Jadi peran manusia di sini sangatlah penting. Yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sebelum Hawa diciptakan, sudah banyak ciptaan Tuhan yang lainnya seperti tumbuhan dan hewan yang untuk menemani Adam. Tapi semuanya itu tidak sepadan dengan dia.
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan manusia lain dalam hidupnya. Nah, di sini Allah sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaannya, secara tidak langsung kita adalah hamba. Sebagai konsekuensi manusia sebagai hamba Tuhan di bumi ini, maka manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang terakhir dalam kondisi yang tidak berdaya, yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu peran sosial kita di masyarakat akan dituntut sebagai makhluk rasional yang bebas bertindak berdasarkan alasan moral, makhluk dengan kontrak sosial untuk menghargai dan menjaga hak orang lain dan juga lingkungan. Oleh sebab itu, sebagai makhluk sosial, peran kita untuk bersosialisasi sangatlah penting. Tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan alam sekitar kita. Manusia itu perlu bersosialisasi dengan lingkungannya karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Sekian renungan saya pada hari ini mengenai tentang hakikat hubungan manusia dengan alam. Sekian dan terima kasih Pak Pendeta. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.